Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Harisman dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak itu artinya itu perangai, tabiat, dan agama, sedangkan artinya menurut yang lain yaitu etika yang menjadi pilihan dan harus Anda lakukan. Namun masih ada pengertian secara sempitnya, yaitu sebagai kumpulan kaidah untuk menjalankan hal yang baik. Selain itu, jalan yang sesuai menurut akhlak serta pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Kemudian yang kedua, tasawuf. Tasawuf atau sufi adalah suatu kata istilah atau nama yang muncul jauh dari masa Nabi, 2 abad setelah Nabi. Yang pertama kali dimunculkan oleh seorang Zahid Abu Hashim Al-Kufi untuk suatu kelompok orang Islam yang mengkonsentrasikan dirinya pada kehidupan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dengan berbagai cara dan upaya. Sehingga pengertian akhlak tasawuf itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan tindakan terpuji, sehingga seseorang tersebut berusaha untuk mensucikan dirinya. Dalam agama Islam memang hal ini sudah banyak terjadi dan memiliki orang terdahulu. Namun kini ada banyak pengertian yang bisa didengar dari tasawuf itu sendiri. Secara agama memang banyak sekali hal yang perlu Anda pelajari dan perhatikan. Bahkan kini sudah berkembang berbagai jenis perilaku yang bisa ada dalam pengembangan Islam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu tasawuf ini termasuk ilmu-ilmu yang baru dalam Islam. Asal pokok ajarannya bahwa cara praktik ubadiyah mereka sejak dari masa orang-orang salaf dan sahabat-sahabat besar. Kemudian para tabi'in dan orang-orang sesudahnya sebagai jalan yang benar dan hidayah. Hadis riwayat Ibnu Khaldun. Kemudian yang B yaitu dalil akhlak tasawuf. Secara jelas, pengertian akhlak tasawuf merupakan perbuatan umat muslim yang dilakukan dengan tujuan yang baik. Ada dalil dan hadis yang mendasari adanya hal tersebut, yaitu dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 54 sudah tertulis secara rinci dan jelas. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar senantiasa mau bertobat, memohon ampun, dan membersihkan diri dari dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penerangan yang lebih baik untuk menuju jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Dwi Ayu, NIM 201010205029. Saya dari kelas 3A Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akhlak tasawuf. Secara umum, akhlak itu terdiri memiliki tujuan agar semua orang berusaha untuk selalu berbuat baik, sehingga baik dalam segala hal termasuk tingkah laku, budi pekerti, serta adat istiadat sesuai ajaran agama. Ibadah yang Anda lakukan ini memang bertujuan untuk selalu melakukan perbuatan mulia, sehingga bertujuan agar bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, baik secara lahir maupun batin. Itulah pengertian akhlak tasawuf dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan saya akan menjelaskan tentang kajian-kajian akhlak tasawuf. Berdasarkan akidah atau tauhid dan syariat atau fikih. Begitu juga sebaliknya, domain akidah dan fikih tidak boleh lepas kendali dari tasawuf. Tidak boleh dan tidak biasa kemudian berjalan sendiri-sendiri. Identitas ajaran dan kajian Islam adalah menampilkan ketiga domain tersebut secara bersama-samaan dan tidak berat sebelah. Orisinalitas ajaran dan kajian Islam khususnya tasawuf yang ideal dapat dilihat sebagai berikut, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan mohon pertolongan. Seorang muslim hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Kehidupan mufistik adalah yang berlandasan tauhid, yang intinya dalam
tercangkut dalam 4 perkara, yaitu yang pertama tidak mencari Tuhan selain Allah, yang kedua tidak mengambil wali selain Allah, yang ketiga tidak mengharap hukum selain Allah, dan yang keempat ada tidak mengharap keridhaan selain Allah. Yang kedua, harus senantiasa melandaskan segala amalan dengan syariat atau fikih, karena syarat diterimanya sebuah amalan adalah harus memenuhi 2 syarat, yaitu keikhlasan kepada Allah semata dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi, sebagai mana sabda Nabi, yaitu barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak kami perintahkan atasannya, maka hal itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Muslim adalah orang yang dapat menjaga keseimbangan dalam beribadah dan menjalin kehidupannya. Dan yang keempat ada berkesinambungan, yaitu setiap nafas orang muslim hendaknya harus dipenuhi zikir dan bernilai ibadah. Perintah-perintah ibadah yang ada seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat hari raya, dan haji, itu semua menuntut muslim untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan dan tidak terputus dengan Allah. Yang kelima ada mudah dan luas. Ibadah dalam Islam itu sifatnya memang berkeseimbangan, tetapi ada kemudahan dan tidak ada pemaksaan untuk melakukan amalan yang di luar kemampuan hambanya. Kehidupan rohani dalam ajaran Islam juga kita dapatkan adanya kelonggaran bagi seorang muslim sesuai dengan tingkat keimanan dan kemampuannya. Yang keenam ada beragam, yaitu seorang muslim dapat menjadikan segala amalan hidupnya bernilai ibadah. Dalam Islam ada ibadah badaniyah atau bersifat lahir, dan ibadah qalbiyah, yaitu bersifat batin. Ada perintah dan larangan, ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu semua menurut seorang muslim untuk dapat memperhatikan hal-hal prioritas dalam beramal. Contohnya bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan lebih diutamakan daripada melaksanakan ibadah haji sunnah. Yang ketujuh ada universal dan dinamis. Seorang muslim hendaknya memahami keuniversalan ajaran Islam, tidak hanya sebatas dalam amalan ibadah. Segala aspek perintah yang mencakup urusan dunia atau akhirat harus berlandaskan ajaran Islam. Seorang muslim tidak boleh memisahkan antara masalah ibadah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.